Halo, masih terkait dengan video saya yang di-strike, ya, yang dihapus oleh Yonatan Purnomo di YouTube, hanya gara-gara saya mengkritisi dia dalam poin tentang dia mengatakan para penerjemah di masa lampau, tokoh-tokoh gereja seperti Martin Luther, Wycliffe, Jerome, dan sebagainya itu menerjemahkan seorang diri. Lalu, kenapa saya, Dr. Yonatan Purnomo, yang sudah sekolah dari 2 STT, adalah lulusan terbaik di 2 STT itu, dia sudah juga bergelar doktor, kenapa dia tidak bisa menerjemahkan Alkitab seorang diri juga, sementara Luther dan lain-lain itu menerjemahkan seorang diri. Nah, poin itu yang saya hajar di habis-habisan, saya menunjukkan berbagai sumber literatur, data yang ada, bahwa pernyataannya itu hoax, terutama mengenai Luther ya, mengenai Martin Luther yang katakan seorang diri menerjemahkan, padahal faktanya dari tulisan-tulisan buku-buku yang ada tidak mencatat demikian. Luther tidak seorang diri menerjemahkan Alkitab, tapi dia juga bersama-sama dengan 2 rekan yang lain, dan keduanya juga sama-sama ahli dalam Ibrani Yunani. Mereka bertiga adalah profesor dari bahasa asli Alkitab. Jadi di situ, Yonatan Purnomo melakukan hoax, pembodohan publik, pembohongan publik, dan dia sudah berdusta untuk kesekian kalinya. Itu sebab dia menjadi malu, sehingga dia melapor kepada pihak YouTube untuk menyuruh hapus video saya yang mencuplik videonya dia. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang hal ini ya. Jadi kan Yonatan Purnomo kan menghapus video saya di YouTube hanya gara-gara saya mencuplik videonya dia dengan memberikan tanggapan terhadap apa yang dia sampaikan dalam video yang saya cuplik itu. Tapi mengapa dia sendiri melakukan hal yang sama? Sekitar 2 bulan lalu, Dr. Welly Padansolang sudah memberikan tanggapan secara gramatikal terhadap poin-poin daripada Yonatan Purnomo. Dan ketika Pak Welly selesai tanggapi, kemudian Yonatan Purnomo balas merespon. Dan apa yang terjadi? Yonatan Purnomo tanpa izin daripada Dr. Welly Padansolang itu mengambil videonya Pak Welly, mencuplik bagian tertentu dari video Pak Welly, kemudian ditanggapi. Kenapa Anda melakukan hal itu? Saya sudah mengkonfirmasi langsung ke Pak Welly Padansolang. Barusan saya tanya kepada Pak Welly, Pak, apakah Yonatan Purnomo yang mencuplik video Bapak dalam 3 seri tanggapannya dia terhadap Bapak itu, apakah dia sudah minta izin ke Pak Welly? Dan Pak Welly Padansolang mengatakan, dia tidak pernah minta izin kepada saya. Jadi, Yonatan Purnomo mengambil videonya Dr. Welly Padansolang secara sepihak, tanpa lebih dahulu minta izin kepada pemilik video tersebut, langsung mencupliknya, memotongnya, mengcutnya, lalu dipergunakan untuk sebagai sarana untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Welly. Pertanyaan sekarang, kenapa orang lain itu tidak bisa mencuplik videonya Yonatan Purnomo, tapi Yonatan Purnomo bisa mengambil videonya orang lain? Kenapa itu seperti itu? Ini apa namanya? Kalau bukan standar ganda. Jadi di sini Yonatan Purnomo sedang melakukan standar ganda. Standar ganda itu adalah perlakuan yang berbeda terhadap seseorang atau kelompok tertentu ketika seharusnya mereka diperlakukan dengan cara yang sama. Maksudnya apa? Yonatan Purnomo kan larang, tidak boleh ngambil videonya. Ini aturan yang dia buat, tapi dia sendiri melanggar aturan itu dengan mengambil video orang lain tanpa izin orang lain. Dia sendiri yang bikin aturan, lalu dia tabrak aturan itu seenak maunya sendiri. Dia melakukan standar ganda terhadap saya. Kalau dia memberlakukan aturan tidak boleh kita mengambil video orang untuk ditanggapi, maka kamu juga nggak boleh ngambil videonya Pak Welly Padansolang. Tapi mengapa Anda mengambilnya itu tanpa izin Pak Welly? Dan itu terbukti ya, saya bukan hoax. Sudah perhatikan di sini ya, ini video yang pertama daripada Yonatan Purnomo, di mana dia mengambil video Pak Welly Padansolang. Lalu ini video yang kedua, dan di video kedua ini kalau tidak salah dia mengutip, mencuplik lebih daripada 1 menit. Sementara saya nggak sampai semenit. Saya mengambil video Yonatan Purnomo hanya sekitar kurang lebih 40-an detik begitu. Nggak boleh. Tapi Yonatan Purnomo mengambil video Pak Welly lebih daripada 1 menit, itu boleh. Nah, lalu ini video yang ketiga, dia juga mengutip videonya Pak Welly Padansolang tanpa izin. Saya bisa saja mengatakan kepada Pak Welly, meminta kepada Pak Welly, kebetulan saya cukup mengenal Pak Welly Padansolang, dan saya mempunyai akses untuk berkomunikasi dengan beliau. Saya bisa saja meminta Pak Welly untuk melakukan strike terhadap video yang diambil oleh Yonatan Purnomo tanpa izin Pak Welly Padansolang. Saya bisa saja meminta kepada Pak Welly, Pak tolong Pak di klaim hak cipta itu, videonya Bapak diambil sama Yonatan Purnomo tanpa izin. 3 kali dia mengambil video Pak Welly Padansolang tanpa izin Pak Welly Padansolang.
Bisa saja saya minta tolong Pak Willy untuk strike videonya Yonatan Purnomo itu, dan akan di-take down oleh YouTube. Tapi kan saya nggak mau lakukan itu. Kenapa? Karena saya tahu pengambilan video oleh Yonatan Purnomo dilakukan demi kepentingan akademis. Dia ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang dia tidak setujui dari video tersebut. Sehingga dia mencuplik itu, dan itu tidak masalah. Sah-sah saja. Kita tidak perlu marah dengan orang yang mengambil video kita. Dan Pak Willy Panasolan juga tidak mempersoalkan itu. Sampai sekarang kan Pak Willy diam-diam aja, fine-fine aja. Nggak masalah Yonatan Purnomo mengambil videonya dia. Tapi mengapa kok ketika saya mengambil videonya Yonatan Purnomo untuk saya jadikan rujukan untuk menanggapi apa yang dia sampaikan dalam videonya itu, malah dibunuh, malah video saya diminta untuk dihapus di YouTube, sehingga memang sudah dihapus oleh YouTube video saya. Inilah kualitas seorang dokter yang dieluk-elukan oleh para pengikutnya modern seperti ini ya, melakukan standar gada.